Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini untuk anak-anak Bapak kelas 9 SMP Negeri 1 Labuan Deli, kita akan mempelajari salah satu materi yang tertuang dalam bimbingan TIK atau sekarang sudah diperbaharui namanya menjadi Mapel Informatika, yang pada tahun ajaran 2020-2021 ini Bapak dipercayakan untuk memberikan bimbingan TIK untuk kelas 9 tahun ini. Anak-anak Bapak yang dimuliakan oleh Allah semuanya, semoga kamu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Demikian juga dengan kedua orang tua dan juga keluarga di rumah. Pada kesempatan ini, walaupun dalam pembelajaran kali ini yang seyogianya semua belajar daring ini bermuara dari mata pelajaran BTIK atau Informatika. Kesempatan kali ini untuk anak Bapak kelas 9 seluruhnya, materi kita yang pertama adalah perkenalan dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bagaimana sejarah dan perkembangannya? Nanti saya berharap kepada semua anak-anak Bapak bisa mengikuti tayangan video pembelajaran ini untuk penilaian dan tugas-tugas. Nanti Bapak akan menyampaikan dalam bentuk Google Form yang kamu akan isi, yang semua pertanyaannya adalah pilihan berganda. Baiklah anak-anak Bapak seluruhnya, awal perjumpaan kita adalah tentang sejarah dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kali ini Bapak akan membawakan materinya adalah dalam bentuk video pembelajaran. Nah, pengenalan internet. Di saat-saat seperti ini ternyata kita mulai sadar betapa pentingnya internet ini. Di mana saat dunia ini mengalami musibah, mengalami bencana, manusia tidak bisa berbuat apa-apa dalam aktivitas sehari-harinya. Kemudian pekerjaan dapat dituntaskan dalam bentuk pertemuan-pertemuan media-media online. Jaringannya adalah internet. Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, pembelajaran di kelas itu terselesaikan dengan pembelajaran online atau internet. Kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan dulu agar kamu tidak salah memahami bahkan menerapkan bagaimana internet itu digunakan oleh kita, karena dia bisa menjadi baik apabila digunakan oleh orang yang baik, dan internet ini bisa juga menjadi jahat apabila digunakan oleh orang yang jahat. Bapak contohkan seperti pisau. Pisau kalau digunakan oleh ibu-ibu untuk mengiris bawang, mengiris cabai, dijadikan masakan sayuran yang dinikmati enak oleh seluruh anggota keluarga. Tapi pisau digunakan oleh pembunuh, pencuri, penodong, maka dia akan memunculkan niat jahat, berbuat kejahatan. Demikian dengan internet ini. Apalagi salah satu
visi besar SMP Negeri 1 Labuan Deli adalah menjadikan peserta didik menguasai teknologi. Hari ini ternyata kita terbelalak menyaksikan betapa pentingnya internet ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik, apa itu internet? Internet itu dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas, besar, yang mendunia, di mana komputer-komputer itu menghubungkan dari satu negara ke negara yang lain, dari suatu daerah ke daerah yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita berbeda negara, kita bisa berkomunikasi. Kita berbeda jauh jaraknya, bisa berkomunikasi. Kenapa demikian? Karena komputer-komputer kita itu terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Namun diingat bahwa komputer yang terpasang jaringan itu terdapat sumber daya informasi, yang mana informasi itu akan selalu berkembang terus-menerus, berubah terus-menerus. Makanya sekarang semua pemberitaan di televisi itu bisa terlambat kita tahu, karena kita sudah tahu duluan dari mana? Internet. Apa yang terjadi saat ini kita bisa tahu, kita bisa paham dari mana? Internet. Bahkan kecepatan beritanya lebih cepat daripada media televisi. Ini pengertian internet. Nah, internet itu kepanjangan dari internetwork. Artinya bahwa komputer itu terpasang jaringan yang satu dengan yang lain, satu negara ke negara yang lain, di mana semua itu memiliki fasilitas. Fasilitasnya apa? Browsing, searching, berselancar. Kita mau tahu informasi apa? Searching, browsing, berselancar. Jadi internet, itulah pengertian daripada internet. Kemudian anak-anak Bapak, ini diagram tampilan bahwa dunia kita ini yang digambarkan dalam bentuk bola berwarna biru itu semuanya terdapat informasi dari satu titik ke titik yang lain. Maksudnya dari satu negara ke negara yang lain. Apa yang terjadi di Amerika kita bisa tahu saat ini. Apa yang terjadi di luar di Eropa sana kita bisa tahu semuanya, karena ada jaringan internet. Fasilitasnya apa? Tentu saja ada aplikasi di situ, ada perangkat softwarenya di situ. Tapi harus ingat, semuanya adalah berawal dari komputer. Nah, baik. Jadi secara singkat kita bisa menyimpulkan bahwa internet adalah hubungan beberapa komputer, beberapa dua bisa, oke, yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Kalau nggak ada jaringan tidak bisa. Makanya dari pengertian ini yang perlu kamu pahami adalah perangkatnya adalah komputer. Saat ini melalui handphone, gadget, smartphone kita bisa berinternet, kita bisa bermedia sosial. Harus kamu paham bahwa semua handphone, kemudian gadget, smartphone itu sudah terpasang sistem, kemudian jaringan, kemudian softwarenya adalah komputer. Jadi tidak semua sekarang komputer itu harus yang berbentuk PC, personal komputer, ada monitornya, ada keyboardnya, ada CPU-nya. Tidak begitu. Sekarang sudah mulai berkembang. Laptop bisa, sekarang HP juga bisa.
Bahkan yang terbaru yang Bapak lihat, HP sekarang sudah bisa menjadi layar infocus. Baik, itu dia. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian internet, kita bicara dulu. Sejarah internet ini bagaimana? Orang tua kita dulu ketika mereka lahir ke muka bumi ini tidak pernah terbayang di pikirannya akan ada internet. Tapi di saat-saat ini internet ini menjadi kebutuhan yang sangat penting. Nah, sejarahnya lihat. Pada awalnya internet itu merupakan jaringan komputer yang terpasang di Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969. Proyeknya bernama ARPANET. Oke, tahun 1969. Dari ARPANET inilah kemudian Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendemonstrasikan ada hardware, perangkat keras, ada software, perangkat lunak, yaitu komputer yang berbasis Unix. Oke. Nah, sehingga terjadilah saling tukar komunikasi, saling tukar informasi. Salurannya adalah telepon. Oke. Nah, jadi pertama sekali munculnya sejarah internet ini adalah pada tahun 1969 melalui proyek yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET. Kemudian, nah, sekarang kita mau tahu ketika Departemen Pertahanan Amerika menyusun jaringan komputer yang menjadi cikal bakal terbentuknya internet, ternyata tujuannya adalah untuk keperluan militer. Nah, agar pertahanan negara mereka itu solid, kuat, maka dibentuklah ARPANET. Tujuannya adalah untuk keperluan militer, ya, karena untuk menghindari terjadinya informasi yang salah, kemudian untuk menghancurkan musuh, itu dia perlu ada informasi yang akurat. Makanya terbentuk jaringan komputer yang namanya cikal bakal internet. Nah, pada saat itu ARPANET yang menjadi proyek daripada Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini membentuk 3 situs saja. Ada Stanford Research Institute, kemudian University of California, Santa Barbara, University of Utah. Jadi ternyata untuk keperluan militer, ARPANET yang terpasang itu adanya di 3 situs ini. Oke. Nah, oleh karena itu perkembangan internet karena dia terpasang di kampus-kampus, institut-institut, university, membuat dia cepat berkembang. Ya, namanya kampus itu adalah pusat pendidikan. Ya. Nah, baik. Kita ingat beberapa kejadian penting. Ada peristiwa wahana luar angkasa dengan meluncurkan Sputnik Uni Soviet. Kemudian ada awal ARPANET. Kemudian Vincent dan Bob Kahn, publikasi terkait TCP, Transmission Control Protocol. Ini adalah kejadian-kejadian yang penting pada saat itu. Nah, baik. Sekarang anak-anak Bapak, kita mau tahu apa manfaat internet itu. 1, informasi untuk kehidupan pribadi. Kita mau tahu tentang kesehatan. Sekarang sudah banyak kesehatan, penyakit-penyakit, bahkan obat dan solusinya di internet. Tempat untuk apa? Rekreasi, bertamasya, bersantai. Kita mau tahu di mana itu. Bahkan di ujung kulon, di ujung sekalipun kita bisa tahu. Untuk hobi kita mau hobinya apa? Membaca, ada di internet. Olahraga, ada di internet. Seni budaya, seni tarik suara, ada di internet. Pengembangan pribadi, kompetensi kita dikembangkan. Dari mana awal? Ada informasi yang kita dapatkan dari internet. Rohani, keagamaan, apalagi nak? Yang beragama Islam, zikir akbar,
ada, tausiah banyak, yang beragama Nasrani, pendalaman Alkitab ada, semuanya ada. Sosial apalagi, kemasyarakatan, kepedulian kita sesama. Oke, itu ada di internet. Kedua, untuk apa? Perkembangan kehidupan profesional para pekerja. Ilmu sains bisa dikembangkan sekarang. Para peneliti bisa mengembangkan penelitiannya, bisa mempublikasikan penelitiannya, bisa mencari sumber masalah penelitiannya lewat internet. Teknologi, apalagi perdagangan, ya, impor ekspor barang, kita bisa tahu dari mana? Internet. Saham, jual beli saham ada di situ. Bisnis, asosiasi, komunikasi ada semua di situ. Semuanya bisa kita dapatkan, yang mana itu merupakan manfaat dari internet. Oke. Nah, sekarang kegunaannya. Satu, informasi kita akan dapatkan cepat dan murah. Kita tidak perlu lagi beli majalah, koran, surat kabar lainnya. Tidak perlu menonton televisi. Cukup dengan media HP yang kita pegang, kita dengan cepat kilat bisa tahu informasi dan berita apa yang dapat. Yang kedua, sumber informasi apa saja, semua hal bisa kita dapatkan, baik yang positif maupun negatif. Makanya tergantung kita. Kalau kita punya niat baik, tentulah hal-hal yang sifatnya informasi baik kita peroleh. Tapi kalau kita jahat, bisa jadi informasi yang jahat itu kita peroleh. Ya. Ketiga, tidak perlu lagi ada biaya-biaya kertas, distribusi, nggak perlu lagi surat kabar sudah mulai jarang. Majalah apalagi, koran ada. Tapi sekarang dengan internet ini tidak ada lagi biaya kertas. Ya. 4, sebagai apa? Promosi. Ya, ajang-ajang yang kita ikutin misalkan, atau barang yang kita punya, produk yang kita punya bisa dipromosikan cepat, tepat, dan kilat. Lewat apa? Media internet. Kelima, kita bisa berkomunikasi interaktif. Ada email, ada video conference, ada internet relay. Sekarang sudah ada banyak sekali aplikasi-aplikasi, ada WhatsApp, ada YouTube, ada Instagram, semuanya untuk apa? Komunikasi interaktif. Keenam, alat untuk apa? Penelitian dan pengembangan. Para ilmuwan, orang yang suka meneliti, maka dia bisa mencari dan mengembangkan penelitiannya dengan apa? Internet. Oke, yang ketujuh, pertukaran data. Lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Data yang kita mau tukar, kita mau peroleh data apapun, itu cepat sekali, secara efektif, efisien. Dengan apa? Internet. Itulah kegunaan daripada internet. Nah, ini lihat coba tampilan ini. Anak-anak sekolah mencari tugas, ya, dengan apa? Internet. Mengembangkan potensinya dengan apa? Internet. Kemudian ini sekarang anak-anak kecil pun sudah bisa berinternet sekarang, main media game online juga bisa lewat internet. Nah, oke, sekarang apa bahayanya kalau kita menyalahgunakan internet? Menurut Insinyur Mustika Ranto Guru, pertama, hacker. Hacker ini para pencuri data. Kalau internet disalahgunakan oleh penggunanya, maka data akan bisa dicuri dan digunakan untuk melukai, memanipulasi, membohongi orang lain. Hacker. 2, akan beredar gambar dan video-video yang tak senonoh, baik itu asli maupun yang dipalsukan wajahnya. Bisa saja. 3, perjudian, judi online. Itu banyak merebak sekarang. Orang yang mau cepat kaya tanpa ada usaha, berjudi, judi online. Salah gunanya. 4, menipu dan memalsukan data. Contoh, kalau kamu main Facebook, WhatsApp, itu kadang-kadang dibuat tampilannya wajahnya paling ganteng. Padahal tak begitu, dipalsukan. Dibuat gambar wanita paling cantik, padahal nggak begitu. Nah, penipuan, memfitnah dan mengancam.
dengan internet kalau disalahgunakan nak bisa memfitnah orang, bisa menuduh orang, bukan bisa mengancam keselamatan orang lain. Ini bahayanya. Ya. Nah, lihat nak, ini para pencuri data, para hacker, ya. Ini nak bisa membunuh orang lain, melukai orang lain. Bisa tergila-gila kalau dia terlalu berlebihan menggunakan internet. Oke? Nah, dan anak kecil sekalipun bisa melihat gambar video yang tidak senonoh, berbahaya sekali. Nah, solusinya anak lihat. Solusinya agar tidak terjadi penyalahgunaan internet adalah kita punya hukum pidana. Undang-undang ITE, ya kan? Orang mau fitnah, mengancam bisa kena itu. Undang-undang hak cipta tidak bisa dipalsukan karya orang lain. Oke? Ini undang-undang tentang telekomunikasi. Ya. Terakhir, kita nak berharap bisa melakukan internet sehat. Maksudnya adalah menggunakan internet untuk kebaikan kita, kebaikan orang lain, dan kebaikan alam semesta ini. Jangan kita gunakan itu internet untuk melukai, memfitnah orang lain. Ya. Nah, baik anak-anak Bapak, inilah materi kita di awal perjumpaan ini. Semoga anak-anak Bapak kelas 9 seluruhnya bisa memahami di awal perjumpaan kita ini. Satu, ingat kata closingnya, quotes-nya hari ini adalah internet sehat. Lakukan yang terbaik, yang bermanfaat untuk dirimu, orang lain, dan orang-orang yang kamu cintai, orang di sekitar kamu. Ingat, internet bisa berbahaya bagi orang-orang yang menyalahgunakannya, tapi internet akan memberikan kebaikan yang luar biasa bagi orang-orang yang menggunakan untuk kebaikan. Insya Allah kita berjumpa pada pertemuan berikutnya untuk tugas dan latihan serta pengambilan nilai. Nanti Bapak akan kirimkan link untuk mengerjakan soal latihannya di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kita berlindung kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, agar kita tetap diberikan sehat walafiat, orang tua kita selalu rezeki yang melimpah, dan kita berharap semoga wabah virus ini bisa cepat-cepat diangkat oleh Tuhan yang Maha Kuasa, hingga pembelajaran kita bisa kita lakukan secara tatap muka. Demikian semoga ini tidak membuat anak-anak Bapak bosan, dan kita bisa lebih baik lagi dalam belajar ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.